Hai semua siswa-siswi SMP Negeri 119, apa kabar? Saya harap kalian dalam keadaan sehat ya. Di video ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ibu Maria Goreti Istisabdari, atau bisa kalian panggil Ibu Isti. Saya adalah guru seni budaya yang ditugaskan di SMP Negeri 119 Jakarta, dan saya dipercayakan untuk mengajar seni budaya kelas 8. Ini merupakan pertemuan pertama kita, walaupun hanya lewat video yang singkat, yang sederhana ini, saya berharap kita bisa sama-sama belajar dan sama-sama memahami materi yang akan Ibu Isti sampaikan di video ini. Sebelumnya, kita lihat yuk PowerPoint-nya. Materi yang akan sama-sama kita pelajari adalah materi tentang mengenal alat musik tradisional, khususnya di Indonesia. Sebelum kalian tahu tentang macam-macam alat musik yang ada di Indonesia, kalian harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita kali ini. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah menjelaskan macam-macam alat musik tradisional Indonesia, menjelaskan tentang pengelompokan alat musik berdasarkan sumber bunyinya, mengidentifikasi teknik permainan salah satu alat musik tradisional secara perorangan, dan memainkan salah satu alat musik tradisional secara perorangan. Uraian kegiatan yang akan kita lakukan adalah pengertian alat musik tradisional, macam-macam alat musik tradisional daerah Indonesia, dan pengelompokan sumber bunyi alat musik di Indonesia. Oke, kita mulai ya. Yang pertama adalah, apakah kalian pernah melihat alat musik yang ada di gambar ini? Kira-kira berasal dari daerah mana ya alat musik ini? Nah, kalau ada yang tahu, berarti pengetahuan kalian tentang alat musik sudah sangat luas. Oke, alat musik tadi, atau alat musik yang ada di gambar ini juga, ini adalah alat musik tradisional yang berasal dari daerah Kalimantan. Alat musik ini bernama sape. Sape dimainkan dengan cara dipetik. Sape merupakan salah satu alat musik tradisional dari negara Indonesia. Nah, pada bab ini kita juga akan sama-sama belajar mengenal keanekaragaman alat musik tradisional yang ada di Indonesia. Yang pertama, sebelum kita masuk ke macam-macam alat musik tradisional, kalian harus tahu dulu pengertian alat musik tradisional. Alat musik tradisional adalah alat musik yang berkembang secara turun-temurun pada suatu daerah. Biasanya alat musik tradisional pada awalnya itu digunakan untuk mengiringi lagu-lagu daerah asal berkembangnya alat musik tersebut. Alat musik yang pertama adalah alat musik karawitan. Seni musik karawitan dikenal di Jawa Tengah, Yogyakarta. Di Jawa Timur dan Jawa Barat juga ada loh. Seni musik ini menggunakan seperangkat instrumen perkusi yang dinamakan gamelan. Sistem nadanya pada gamelan menggunakan tangga nada pentatonis dan memiliki dua laras, yaitu laras slendro dan laras pelok. Nah, bisa kita lihat ya di gambar. Pada gambar ini tidak hanya orang dewasa saja yang bisa memainkan, tetapi
gamelan atau karawitan ini sudah masuk ke pembelajaran-pembelajaran yang ada di sekolah-sekolah. Jadi siswa-siswi juga bisa memainkan gamelan ini, ya. Lalu yang kedua, alat musik gamelan Bali. Gamelan Bali diperkenalkan pada tahun 1988 oleh seorang tokoh karawitan sekaligus pembuat gamelan Bali yang bernama Iwayan Berata. Gamelan biasanya dimainkan untuk pertunjukan tari, drama, dan bisa juga dipakai untuk mengiringi upacara keagamaan. Kalian tahu tarian kecak? Biasanya tarian kecak itu memakai gamelan Bali sebagai alat musik pengiring. Yang kedua adalah kolintang. Kolintang merupakan alat musik perkusi tradisional khas Minahasa, Sulawesi Utara. Kolintang adalah sejenis gambang yang terbuat dari bilah-bilah kayu. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipukul. Nah, untuk kolintang juga sudah banyak sekali sekolah-sekolah yang memilikinya. Jadi kolintang ini bisa juga kita pelajari di sekolah atau masuk ke ekstrakurikuler. Yang berikutnya adalah angklung. Angklung adalah alat musik tradisional dari daerah Jawa Barat yang terbuat dari bambu. Angklung dibunyikan dengan cara digoyangkan. Angklung ini ada dua kelompok besar, yaitu angklung melodis dan angklung pengiring. Angklung melodi adalah angklung yang dipakai untuk membawakan melodi pokok. Angklung ini hanya terdiri dari dua tabung bambu. Angklung pengiring yaitu angklung yang dipakai sebagai akord pengiring melodi pokok. Siapa yang sudah pernah memainkan angklung? Pasti di antara kalian sudah ada ya yang pernah bermain angklung. Dan pasti gimana rasanya? Pasti senang kan ketika kalian bermain angklung? Lagu-lagu apa saja yang pernah kalian mainkan pada alat musik angklung? Banyak sekali ya. Angklung ini bisa kalian pakai untuk mengiringi berbagai macam lagu-lagu yang ada di Indonesia dan di mancanegara. Yang berikutnya ada calung. Calung dan angklung itu mirip, tetapi cara memainkannya berbeda. Mereka sama-sama alat musik yang berasal dari daerah Jawa Barat, dimainkan juga dengan caranya dipukul. Kalau angklung digoyangkan, kalau calung dipukul. Calung ada dua. Yang pertama adalah calung rantai, dan yang kedua adalah calung jinjing. Kalian bisa lihat ya gambarnya. Oke, yang berikutnya ada talempong. Talempong merupakan alat musik yang berasal dari daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Alat musik ini sejenis gong berpencu yang berukuran kecil-kecil. Talempong terbuat dari bahan logam campuran besi dan perunggu. Gambarnya nih, banyak ya. Ini adalah talempong. Jadi dia terdiri dari bilahan-bilahan gong yang kecil-kecil. Yang berikutnya adalah pupuik gadang. Siapa yang sudah pernah melihat? Pupuk gadang adalah sebuah alat musik tiup dari Minangkabau yang terdiri dari dua bahan, yaitu batang padi sebagai bagian untuk ditiup dan daun kelapa sebagai resonantor. Unik ya? Pupuk gadang berfungsi membawakan melodi yang bersifat improvisasi untuk merespon lagu yang dimainkan oleh talempong. Jadi mereka, pupuk gadang dan talempong adalah alat musik dari Minangkabau. Yang berikutnya ada rapai. Rapai merupakan alat musik tradisional Aceh. Rapai terbuat dari kayu yang keras yang dibulatkan lalu diberi lubang di tengahnya.
Bagian atasnya ditutup dengan kulit kambing, sedangkan bawahnya dibiarkan terbuka. Penjepit kulitnya dibuat dari rotan yang dibalut dengan kulit. Rapai digunakan sebagai alat musik pukul pada upacara keagamaan. Mirip seperti rebana ya, tapi ini namanya rapai dan adalah salah satu alat musik khas tradisional Aceh. Ini gambarnya ya, jadi kalian bisa sambil melihat macam-macam gambar alat musik yang baru kalian kenal. Sasando. Sasando berasal dari Pulau Rote di Nusa Tenggara Timur. Sasando ini adalah alat musik tradisional Indonesia yang mirip seperti harpa, namun bahan pembuatnya jauh berbeda. Bagian utama sasando adalah tabung bambu yang berfungsi sebagai bingkai instrumen. Di sekeliling tabung ada beberapa potongan kayu yang berfungsi sebagai irisan tempat senar. Ya, sasando dimainkan dengan cara dipetik. Mirip seperti harpa, Nak, tetapi ini adalah alat musik tradisional khas Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke pengelompokan sumber bunyi. Berdasarkan sumber bunyinya, alat musik tradisional tadi itu dapat dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama adalah alat musik idiofon, yang kedua adalah alat musik kordofon, yang ketiga adalah alat musik membranofon, yang keempat adalah alat musik aerofon, yang kelima adalah alat musik elektrofon. Yang pertama, alat musik idiofon adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari tubuh atau bagian instrumen itu sendiri. Ya, jadi contohnya itu angklung, gong, talempong, calung, kolintang, marakas, triangle, kastanya. Yang kedua, alat musik kordofon adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari getaran senar atau dawai. Jadi dawainya atau senarnya itu harus kita sentuh dulu, harus kita bunyikan dulu, baru deh itu bunyi. Contohnya adalah gitar, sape, sasando, ukulele, biola. Yang ketiga adalah alat musik membranofon. Alat musik yang sumber bunyinya berasal dari getaran membran atau kulit instrumen. Contohnya adalah gendang, rapai, rebana, tifa, drum. Alat musik aerofon adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari udara. Contoh, suling, serunai, pupui gadang, terompet, flute. Kebanyakan alat musik aerofon ini adalah alat musik tiup. Nah, yang terakhir adalah alat musik elektrofon. Alat musik elektrofon adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari getaran atau daya listrik. Kalau tidak ada listrik, dia tidak akan bunyi. Contohnya adalah keyboard, organ, gitar listrik, drum elektrik. Sebenarnya masih banyak lagi, ada biola listrik, ada bass elektrik, dan lain sebagainya. Nah, dari tadi Ibu Isti sudah bercerita dan memberikan materi tentang macam-macam alat musik. Dan yang terakhir adalah pengelompokan sumber bunyi. Setelah ini, Ibu Isti akan mencoba mereview kembali dan kalian diminta untuk menjawab ya. Yuk kita sama-sama lihat. Yuk tebak kira-kira ini namanya alat musiknya apa ya? Ini adalah alat musik rapai. Kalau yang ini adalah alat musik yang bernama ya sasando ya. Dan yang terakhir, masih ingat nggak kalian ini alat musik yang bernama alat musik apa? Ini adalah alat musik
yang bernama calung. Nah, kalau misalnya tadi kalian jawab benar semua, saya senang sekali. Berarti kalian benar-benar mempelajari materi yang ada di video ini. Yang masih salah jangan sedih, jangan berkecil hati, karena ini hanya kuis. Kedepannya kita tetap akan sama-sama belajar mengenal tentang macam-macam alat musik daerah di Indonesia. Nah, sebelum mengakhiri, saya minta kalian untuk mengerjakan kuis yang sudah saya buat di Google Form. Jadi nanti kalian tinggal klik link ini dan kalian langsung kerjakan ya, soalnya nggak banyak kok, hanya 10 soal. Oke, terima kasih kalian semua sudah sama-sama memperhatikan apa yang sudah saya sampaikan di materi ini. Jika kalian punya pertanyaan tentang materi yang sudah saya bahas, kalian boleh menghubungi saya lewat WhatsApp grup seni budaya yang sudah kita buat. Terima kasih semuanya. Salam seni, tetap sehat, dan semangat.